Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Malam ini kembali kita akan bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa. Sebelumnya saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara mengambil waktu tenang sejenak. Kita mau memulai dengan satu pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Tuhan Bapa kami yang di surga, benar Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau bersujud, berdoa bersama-sama, memohon kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih kiranya Engkau yang memimpin persekutuan doa kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kembali kita mau menaikkan satu pujian lagi, Tuhan pasti sanggup.
Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang luar biasa di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Kita tahu Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti menolong. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian saat berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi kami boleh belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini Ayub pasal 12, kita sudah sampai pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-25. Tetapi saya tidak akan membacakan semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan, Ayub 12 ayat 7. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberi pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang melakukannya, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayat 12 hingga 16. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan.
Dia yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat gambar-gambar ini, maka kita akan terkagum-kagum, gitu ya. Betapa hebatnya ciptaan Tuhan menciptakan bunga beraneka macam bentuknya. Ada yang bentuk burung, ada yang bentuk seperti baby box begitu ya, dan begitu indahnya. Dan ini ada model lagi anggrek monyet katanya ya. Nah, bagi penggemar anggrek, ayo kita cari anggrek monyet ini. Sudah mempunyai koleksi ini ya, sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita melihat 2 ekor binatang ini ya, bisa kembar dalam artiannya gitu ya. Nah, melihat semua yang baru saja kita saksikan tadi, kita akan kembali diingatkan pencipta dari semuanya ini adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga pada bagian ini Ayub mengajak teman-temannya untuk menyadari bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Kuasa Allah dapat dilihat secara umum yaitu dari hasil ciptaannya. Ayat 7 sampai ke 8. Baik dari binatang, burung, bumi maupun ikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat semuanya itu, kita akan menyadari bahwa Allah yang telah melakukannya. Nggak usah jauh-jauh lah kalau kita berpikir hanya kata jeruk saja. Oh, bayangan kita sudah banyak sekali. Dari jeruk yang paling besar, jeruk Bali, sampai jeruk yang paling kecil. Jeruk limau, gitu ya, jeruk jetnya dan sebagainya. Begitu banyak macamnya, hanya satu kata jeruk. Maka ayat yang ke-9, siapa di antara semuanya yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukannya. Dan Allah yang maha kuasa itu tidak ada yang mampu melawan kuasanya. Baik alam maupun penguasa tidak akan bisa melawan Allah. Ayat 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, apa yang dibongkarnya tidak dapat dibangun lagi. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya air, maka tanah dilandanya. Alam pun tunduk di bawah kuasa Allah. Kita ingat tentang kisah Laut Merah. Allah membendungnya sehingga tanah menjadi kering. Bangsa Israel bisa lewat. Demikian juga dengan sungai Yordan. Allah membendungnya sehingga sungai itu terbelah. Dan bangsa Israel bisa melanjutkan untuk masuk ke negeri Kanaan. Alam tidak dapat melawan kemahakuasaan Allah. Demikian juga dengan penguasa. Kalau kita membaca ayat 16 sampai 21. Maka di sana kita melihat hanya Allah lah yang memiliki kuasa dan kemenangan. Ayat 16. Maka ESP Hifener mengatakan demikian. Ayub menggambarkan kekuasaan Allah dinyatakan tanpa pandang bulu. Dan tidak dapat ditolak. Dia menghancurkan bumi dalam bentuk bencana alam. Tuhan mampu juga menghancurkan pengaruh orang bijaksana, berkuasa dan terhormat. Itulah kemahakuasaan Allah. Maka Bapak Ibu, jikalau beberapa waktu kemarin kita melihat betapa banyak bencana alam di negeri kita, baik banjir, longsor dan sebagainya, maka harusnya menyadarkan kita bahwa Allah maha kuasa. Sejauh mana kita menaruh takut dan hormat kepadanya. Adakah membuat kita semakin mengasihi Dia, semakin takluk di bawah kemahakuasaannya. Yang kedua, Ayub mengajak teman-temannya untuk menyadari bahwa Allah adalah sumber hidup. Ayat yang ke-10, bahwa di dalam tangannya terletak segala nyawa yang hidup dan nafas setiap manusia. Dari sini kita boleh menangkap satu hal, bahwa Ayub akhirnya
menyadari bahwa Allah adalah sumber hidup. Walaupun pada waktu sebelumnya pada pasal 10 ayat 18-19 dia ingin sekali mati. Dia menganggap bahwa sia-sia hidup ini karena penuh dengan penderitaan. Tetapi sekarang dia mulai disadarkan. Dia tidak bisa mati dengan maunya sendiri. Dia sadar bahwa Allah sumber hidup itu. Dan Allah yang sumber hidup adalah Allah pemberi hidup. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Artinya bukan hanya hidup di bumi ini saja yang Allah mampu berikan kepada kita, tetapi juga hidup kekal. Karena dia adalah sumber hidup dan pemberi hidup. Sadarkah kita Bapak Ibu, kalau hidup tanpa Kristus maka adalah kebinasaan. Oleh sebab itu, mari kita akan dengungkan bahwa Kristus sumber hidup dan pemberi hidup ini kepada banyak orang. Kalau Ayub akhirnya menyadari Allah sumber hidup, kita terlebih daripada itu. Bukan hanya sumber hidup, tetapi memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita dengungkan Allah pemberi hidup. Selanjutnya, Ayub juga menyadarkan, mengingatkan teman-temannya bahwa Allah adalah sumber hikmat. Ayat yang ke-13, dengan hikmatnya ia menciptakan dan mengatur dan mengendalikannya dengan hikmat. Ya. Nah, Allah mengatur bumi ini. Bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi mengatur, mengendalikannya. Kalau kita melihat bagaimana bumi ini berputar dengan begitu kencangnya, mengitari matahari, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang mengendalikan? Ada tangan Allah. Dan ini sekaligus menjawab temannya Sofar yang berlagak tahu dan merendahkan Ayub. Sofar beranggapan bahwa hikmat itu hanya ada pada orang tua, hanya orang yang lanjut usia, ada pengertian. Nah, tetapi Ayub menegaskan ayat 13, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bukan pada orang yang lanjut usia atau orang yang sudah tua yang hanya memiliki hikmat itu, bukan. Ya. Kalau demikian membuat saya jadi teringat ketika masih kecil suka diajak kalau cengbeng gitu ya oleh nenek dan kong saya begitu ya ke kubur, lalu disuruh doa di depan nenek moyangnya begitu ya. Doa ya bilang minta kepinteran gitu ya. Nah, saya lama-lama berpikir nenek moyang saya saja mungkin gak sekolah gitu ya. Bagaimana saya minta kepinteran kepada mereka gitu ya. Nah, kalau bahasa Mandarin mungkin mereka lebih jago ya. Karena memang mereka asli dari RRT datang ke Indonesia begitu. Nah, dari sini kita kembali diingatkan bahwa sebetulnya sumber hikmat bukan kepada mereka. Tetapi sumber hikmat adalah kepada Allah sendiri yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dan Allah membuka diri di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Apabila kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Mintalah hikmat Allah sehingga kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kepahitan dan kegetiran hati Ayub karena penderitaannya, Ayub perlahan tapi pasti dia menyadari bahwa Allah yang dipercaya adalah Allah yang maha kuasa, Allah sumber hidup dan Allah yang berhikmat. Ayub percaya bahwa Allah yang luar biasa itu sanggup menolong dan mengubah kehidupannya. Pertanyaannya adalah, cuma kapan pertolongan itu terjadi? Maka sikap Ayub adalah hanya tunduk, taat dan percaya kepadanya. Tunduk, taat, percaya kepadanya
Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap rencana Allah? Ketaatannya itulah yang membawa satu kemenangan. Ketaatannya itulah harus naik ke kayu salib dan dia laksanakan. Maka Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tunduk dan taat pada rencana Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga tidak pernah tahu sepenuhnya cara Allah di dalam mengatur kehidupan kita. Kita coba bayangkan saja, tiba-tiba terjadi corona. Corona menjadi pandemik di Indonesia bahkan mendunia. Dan gara-gara corona ini mengubah cara hidup manusia. Yang tadinya bekerja begitu aktif, berangkat pagi pulang malam, sekarang harus bekerja di rumah. Anak-anak sekolah juga demikian, yang biasa bangun pagi dan pulang sudah sore, sekarang harus duduk di rumah, belajar di rumah. Cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, dan masih banyak aturan-aturan yang lain untuk memutus rantai corona ini. Kita nggak tahu maksud Allah apa. Tapi biarlah kita mau tunduk dan taat, percaya kepada Allah. Biarlah seperti burung ini, dengan begitu banyak badai, hujan yang menimpa dirinya, dia hanya tunduk taat kepada Tuhan. Karena kita yakin Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Sambil berdoa kita nyanyikan lagu ini. Jemaat sekalian, kini tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama untuk menaikkan beberapa syafaat kita. Yang pertama-tama kita mau bersyukur akan kasih setia Tuhan dan kebaikannya di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur atas kasih Tuhan
hari demi hari. Bersyukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kami berjemaat. Pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan jemaat kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat kita, baik di pusat maupun di pos Cengklong, untuk pekerjaannya, untuk studi anak-anak, dan untuk para lansia. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk rencana emeritus dan pentabisan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga mau mendoakan untuk jemaat kami yang ada di pusat maupun di pos, walaupun ibadah secara online saat ini ya Tuhan, kiranya firman yang mereka dengar boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan yang terlebih lagi biarlah para jemaat-Mu boleh setia di dalam ibadah yang diadakan secara online ini ya Tuhan. Dan yang paling terutama biarlah melalui firman yang mereka terima, mereka dengar, mereka boleh bertumbuh di dalam iman percaya mereka ya Tuhan. Engkau yang tahu dan yang menolong di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu di masa seperti ini. Kami menyerahkan pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu. Banyak persoalan mungkin yang masing-masing jemaat-Mu alami, tapi kami percaya Tuhan pasti sanggup dan Tuhan pasti menolong di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Kami doakan juga untuk para lansia di masa tuanya ini. Tuhan terus memberikan penghiburan, kekuatan pada mereka ya Bapa. Dan biarlah hari-hari mereka kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di masa tua mereka tetap setia kepada Engkau dan hanya berharap kepada Engkau saja. Kami menyerahkan lansia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan bagi anak-anak yang saat ini juga belajar secara online, mereka tidak dapat bersekolah sebagaimana mestinya. Tapi kami percaya ya Tuhan, walaupun mereka belajar secara online, mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh tetap bertanggung jawab di dalam setiap pelajaran-pelajaran yang mereka terima. Tuhan yang menolong. Kami juga mau berdoa untuk rencana ibadah emeritas Pendeta Yusak dan pentabisan kependetaan Pak Hendi. Biarlah Tuhan yang menolong di dalam setiap rencana yang kami buat, baik susunan acara dan proses emeritas dan pentabisannya. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan mari kita berdoa juga untuk PAUD Cahaya Kasih, baik pendaftaran murid baru, guru-guru dan murid-muridnya, para donatur dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan saat ini kami kelola. Kami mau menyerahkan untuk pendaftaran murid baru, kiranya boleh berjalan dengan baik dan banyak anak-anak yang boleh mendaftar di PAUD Cahaya Kasih ini. Kami doakan juga untuk para orang tua mereka ya Bapa, biarlah mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anaknya ini, untuk mendidik anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kami rindu ya Bapa, kiranya banyak anak-anak yang mendaftar di PAUD Cahaya Kasih ini, dan biarlah PAUD Cahaya Kasih ini boleh menjadi sarana yang baik dan menjadi berkat buat mereka semua.
Kami juga berdoa ya Bapa untuk guru-gurunya. Kiranya Tuhan terus memelihara dan berkati dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menempatkan guru-guru yang luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam mengelola Paut Cahaya Kasih ini. Tuhan berikan semangat yang luar biasa di dalam mengajar dan kesabaran di dalam menghadapi anak-anak ya Bapak. Dan untuk para orang tua asuh dan para donatur yang sudah Tuhan percayakan dan sudah mengambil bagian di dalam memberikan dananya untuk operasional Paut Cahaya Kasih ini, kiranya Tuhan yang berkati keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dan pada akhirnya kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, baik penanganan COVID dan pemberian vaksin, pemimpin negara ini, stabilitas ekonomi dan keamanannya. Mari kita berdoa. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami berterima kasih kalau vaksin untuk COVID-19 ini sudah berlangsung sekarang ini, walaupun belum menyeluruh. Kiranya Tuhan terus menolong dalam proses vaksin ini, dan semoga vaksin ini benar-benar bermanfaat dalam mengurangi terjangkitnya COVID-19 ini. Tuhan yang menolong, biarlah semakin hari boleh semakin maju dalam penanganan COVID ini, dan pada akhirnya wabah ini boleh berakhir ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruhnya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan untuk stabilitas ekonomi dan keamanan serta aparat pemerintah, kiranya Tuhan yang mau menolong para pemimpin negeri ini, baik dari presiden sampai seluruh stafnya dan sampai jajaran terendah, mereka boleh bersatu menghadapi masalah-masalah yang ada di negeri ini, dan kiranya diberikan solusi yang terbaik untuk menjalankan stabilitas ekonomi dan keamanan. Kiranya Tuhan yang menolong. Banyak bencana alam yang terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong juga setiap tim di pemerintahan yang menangani bencana alam ini. Biarlah mereka boleh menghadapinya bersama-sama dan boleh melakukan yang terbaik untuk rakyat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah rangkaian doa dan permohonan kami ini ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kami boleh menikmati persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah firman itu Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami boleh ingat bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang mengatur hidup kami, dan kami mau taat kepadanya. Dan sekarang kami akan tinggalkan malam yang gelap ini, mau beristirahat. Tuhan menjaga dan melindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan orang-orang yang berniat jahat maupun kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami boleh melewati malam gelap dengan selamat dan bangun kembali dengan tubuh yang sehat, memasuki hari yang baru untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, inilah seru doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
Tuhan memberkati.